bahwa ini sudah 2 kali eksekusi. Iblis itu semakin kuat. Bayangkan, malam sunyi, bulan purnama menggantung merah menyala di langit. Suara angin membawa bisikan yang tak bisa dijelaskan. Di sebuah kampung terpencil, sebuah rahasia lama terpendam, dan sosok yang seharusnya mati masih hidup dalam ketakutan dan dendam. Ini bukan horor biasa. Ini Pocong the Origin, kisah tentang ilmu hitam Banaspati, kematian yang tak tenang, dan keluarga yang terperangkap dalam pusaran supranatural. Bersiaplah, karena setiap detik film ini akan membuat bulu kudukmu berdiri. Film dibuka dengan Ananta, sosok misterius yang telah meninggal karena dieksekusi mati. Namun kematiannya tak bisa diterima dunia manusia maupun gaib. Putrinya, Sasti, menjadi pusat perhatian. Ia harus menghadapi media, warga, dan pihak lapas yang kebingungan menghadapi kejadian supranatural yang terjadi di eksekusi bapaknya. Bahwa ini sudah 2 kali eksekusi. Astagfirullahaladzim. Bantu! Konflik mulai memuncak ketika eksekusi Ananta 2 kali gagal. Pihak lapas dan warga panik. Wartawan bersikeras ingin mengungkap kebenaran. Rumor tentang ilmu hitam Banaspati yang membuat Ananta tak bisa mati semakin menyebar. Mbak, minggir mbak, minggir. Nanti ada waktunya untuk bertanya ya mbak. Dialog-dialog pendek, terputus-putus, bisikan misterius, dan suara ledakan senjata menciptakan atmosfer horor nyata. Setiap adegan terasa penuh tekanan, membuat penonton selalu waspada. Kami sudah mengeksekusi Bapak Anda. Tapi Bapak Anda belum mati. Bahkan Ananta sempat mengamuk setelah dieksekusi. Ia membabi buta. Namun karena kondisi terdesak, Sasti kembali menembaknya dengan senjata petugas hingga Ananta tersungkur. Suara nyanyian lama terdengar di latar, membawa penonton ke masa kecil Sasti bersama Ananta, menciptakan suasana nostalgia yang mencekam. Lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama tidak sekadar pengiring, tetapi simbol hubungan emosional antara ayah dan anak yang tetap hidup meski kematian membayangi. Kalau gitu, Bapak beli. Sasti menghadapi dilema, menghormati bapaknya atau melindungi nyawanya sendiri dari kutukan yang membayangi. Saya sudah koordinasi dengan lurah di Cimacan, dan kuburan Pak Ananta sudah dipersiapkan. Kali ini Ananta tak bangkit. Ia betul-betul menjadi mayat. Namun hal yang lebih menyeramkan terjadi. Ketika petugas lapas dan Sasti membawa jenazah Ananta untuk dimakamkan di desanya, mereka berulang kali mengalami hal yang sangat menyeramkan. Sebentar ya, saya mau ke WC dulu. Di sisi lain, seorang wartawan bersikeras mencari kebenaran. Ia mengikuti Sasti dan petugas lapas sampai ke desanya, hingga mereka bersitegang di tengah perjalanan. Saya cuma pengen bapak saya tenang. Keluarga korban juga butuh ketenangan. Saya juga korban. Saya cuma memastikan aja kok kalau Ananta ini benar-benar dikubur. Ya orang mati yo pasti dikubur toh mbak. Masa diajak nonton bioskop? Oh, ya udah. Sementara di desa tempat Ananta akan dimakamkan, terjadi hal-hal menyeramkan yang membuat warga desa geger. Mulai dari gempa bumi, hingga seorang pejabat desa yang tiba-tiba gantung diri. Saya biar tambah gendut. Semua warga mengaitkan hal tersebut dengan kedatangan jenazah Ananta. Ini mah menurut kami ya, pasti ada hubungannya dengan ilmu gaibnya Kang Nanta.
Pokoknya intinya Maya, kami warga sepakat tidak menyetujui untuk penguburan jenazahnya Kang Nanta di kampung ini. Dan lagi-lagi, hal menyeramkan terjadi ketika kendaraan yang membawa jenazah Ananta mogok di kawasan perkebunan yang jauh dari pemukiman. Mau minta tolong, mobil kami mogok. Ayo, 1, 2, 3. Berat nih. Akang. Punten. Sasti. Di tengah teror, film menekankan hubungan emosional antara Sasti dan Ananta. Sasti bergulat dengan trauma masa kecil, rasa kehilangan, dan tanggung jawab moral. Dialog antara Sasti dan Ananta, walaupun singkat, syarat emosi. Penonton menyadari bahwa horor yang paling menakutkan bukan hanya hantu atau pocong, tapi juga warisan dendam, rasa bersalah, dan rahasia keluarga yang mengikat setiap karakter. Adegan ini membuat penonton tidak hanya takut, tetapi juga tersentuh secara emosional. Kamu satu-satunya harta Bapak. Bapak sayang luar biasa sama kamu. Fenomena Super Blood Moon muncul. Bulan merah yang diyakini membuka gerbang dunia gaib. Di saat yang sama, sosok Ananta muncul, bukan lagi sebagai manusia, tetapi entitas yang menuntut darah dan keturunan. Ketegangan memuncak saat Sasti dengan keberanian yang tersisa menghadapi Banaspati. Adegan pembakaran, pertarungan gaib, dan konfrontasi di kuburan menjadi puncak horor visual dan dramatis. Klimaks ini menegaskan tema utama, kematian bukan akhir, terutama jika ilmu hitam dan dendam masa lalu masih mengikat. Sasti harus membuat keputusan yang menentukan nasibnya dan almarhum bapaknya.